Definisi isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan seorang individu yang mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Klien mungkin merasa seperti bosan, kemudian atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Etiologi. Penyebab dari isolasi sosial yaitu adalah keterlambatan perkembangan, ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan, ketidaksesuaian minat terhadap perkembangan, ketidaksesuaian nilai-nilai norma, ketidaksesuaian perilaku sosial dengan norma, perubahan penampilan fisik, perubahan status mental, ketidakadekuatan sumber daya personal. Adapun penyebab dari isolasi sosial yaitu adalah yang pertama ada faktor predisposisi. Menurut Sutejo 2017, penyebab isolasi sosial yaitu mencangkup faktor perkembangan, faktor biologis, dan faktor sosiokultural. Berikut yang merupakan penjelasan dari faktor predisposisi. Yang pertama yaitu ada faktor perkembangan. Tempat pertama yang memberikan pengalaman bagi seorang yang menjalin hubungan dengan orang lain adalah keluarga. Kurangnya stimulasi atau kasih sayang dari ibu akan memberikan rasa tidak nyaman serta dapat menghambat rasa percaya diri. Ketidakpercayaan tersebut dapat mengembangkan tingkah laku curiga terhadap orang lain maupun lingkungan di kemudian hari. Yang kedua yaitu ada faktor biologis. Genetik merupakan salah satu faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Organ tubuh yang jelas mempengaruhi yaitu adalah otak. Dan yang ketiga yaitu ada faktor sosial dan budaya. Mengasingkan diri dari lingkungan merupakan faktor pendukung terjadinya gangguan berhubungan atau isolasi sosial. Gangguan ini juga dapat disebabkan oleh karena norma-norma yang salah di dalam keluarga. Misalnya, anggota tidak produktif diasingkan dari lingkungan sosial. Faktor presipitasi menurut Sutejo, ada beberapa faktor presipitasi yang dapat menyebabkan gangguan isolasi sosial antara lain yang berasal dari Faktor presipitasi menurut Sutejo, ada beberapa faktor presipitasi yang dapat menyebabkan gangguan isolasi sosial antara lain yaitu berasal dari stresor sebagai berikut, yaitu stresor sosiokultural. Stresor sosial budaya dapat memicu penurunan keseimbangan unit keluarga, seperti perceraian, berpisah dengan orang lain yang dicintai, kesepian karena ditinggal jauh, dirawat di rumah sakit atau di penjara. Yang kedua, stresor psikologik. Intensitas ansietas berat yang berkepanjangan akan menyebabkan menurunnya kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Manifestasi klinis isolasi sosial menurut Sutejo. Tanda dan gejala isolasi sosial dapat ditemukan dari dua cara, yaitu secara objektif dan subjektif. Berikut tanda dan gejala dengan isolasi sosial. Yang pertama yaitu data subjektif. Pasien mengatakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Pasien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Pasien mengatakan hubungan yang tidak bermanfaat dengan orang lain. Pasien merasa bosan serta waktu terasa lebih lambat. Pasien tidak mampu berkonsentrasi dan menciptakan keputusan. Pasien merasa tidak bermanfaat dan pasien tidak yakin dapat melanjutkan hidup. Selanjutnya ada data objektif. Pasien tidak memiliki teman dekat. Pasien menarik diri. Pasien tidak dapat dimengerti. Tindakan berulang dan tidak berarti. Pasien asik dengan pikiran sendiri.
Pasien tidak ada kontak mata dan tampak sedih, yaitu apatis. Afek tumpul. Adapun yaitu selanjutnya patofisiologi dari isolasi sosial. Salah satu gangguan berhubungan sosial diantaranya menarik diri yang disebabkan karena perasaan tidak berharga, dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan. Perasaan tidak berharga menyebabkan pasien semakin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain, menyebabkan pasien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas dan kurang perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Perjalanan dari tingkah laku masa lalu serta tingkah laku primitif, yaitu pembicaraan yang autistik dan tingkah laku yang 12 tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berakibat lanjut dan menjadi halusinasi. Dan yang terakhir, penata laksanaan isolasi sosial. Yang pertama yaitu terapi farmakologi, yaitu pengobatan pada gangguan jiwa, skizofrenia. Berusia ini telah dikembangkan sehingga pengidap tidak hadapi diskriminasi, apalagi metodenya lebih manusiawi daripada masa tadinya. Pengobatan yang diartikan yaitu meliputi yang pertama, psikofarmaka. Bermacam tipe obat psikofarmaka yang tersebar di pasaran yang cuma diperoleh dengan resep dokter. Bisa dipisah dalam dua kalangan, ialah kalangan generasi ke-1 tipikal serta kalangan kedua atipikal. Obat yang tercantum kalangan generasi ke-1 misalnya HCl serta haloperidol yang menyembuhkan keadaan gugup. Obat yang terhitung generasi kedua yaitu misalnya risperidon buat ansietas, ariprazol buat antipsikotik. Yang kedua, psikoterapi. Penyembuhan kerja baik sekali buat menekan pengidap berteman lagi dengan orang lain, pengidap lain, perawat, serta dokter, artinya biar dia tidak mengasingkan diri lagi, sebab apabila dia menarik diri, dia bisa membentuk kerutinan yang kurang baik. Disarankan buat mengadakan game atau latihan bersama. Selanjutnya yang kedua yaitu terapi non-farmakologi, yaitu terapi individu pada pasien isolasi sosial dapat diberikan dengan strategi pelaksanaan atau SP. Selanjutnya, terapi kelompok, terapi aktivitas kelompok atau TAK, yang merupakan suatu psikoterapi yang bertujuan untuk memberi stimulus bagi klien dengan gangguan isolasi sosial. Dalam terapi ini terbagi dalam 7 sesi, yaitu sesi yang pertama, pasien mampu memperkenalkan diri. Yang kedua, pasien melakukan cara berkenalan dengan anggota kelompok. Sesi yang ketiga, pasien itu mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok tentang topik yang umum. Selanjutnya, sesi yang keempat, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok tentang topik tertentu. Sesi kelima, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok tentang masalah pribadi. Dan yang selanjutnya, sesi ke-6, pasien mampu bekerjasama dengan anggota 16 kelompok. Dan sesi yang terakhir yaitu sesi ke-7, pasien mampu mengevaluasi kemampuan sosialisasinya.